Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait dengan mekanisme middle income trap. Middle income trap mengacu pada suatu kondisi di mana negara-negara berpenghasilan menengah tidak mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil untuk mencapai kelompok income yang baru sebagai negara-negara berpenghasilan yang tinggi, sehingga terjebak dalam kelompok middle income. Middle income trap sebuah fenomena ekonomi yang hingga saat ini terjadi di mana-mana, yang dimana sebuah negara mengalami suatu kondisi stagnasi pada tingkat pendapatan menengah ke bawah dan gagal naik kelas. Untuk situasi ini di mana banyak negara dengan pendapatan menengah ke bawah tidak dapat naik ke status negara dengan pendapatan yang lebih tinggi karena beberapa faktor. Negara dengan pendapatan menengah bisa menjadi kurang kompetitif di sektor industri yang bernilai tambah, contohnya seperti industri manufaktur. Beberapa industri padat karya kemudian akan mulai memindahkan operasinya ke negara lain yang memiliki pendapatan yang lebih rendah. Namun, hal tersebut kemudian membuat pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut cenderung stagnan, bahkan dapat mengalami penurunan. Pada negara yang memiliki penghasilan menengah ini mengalami kesulitan untuk bersaing dengan negara yang berpenghasilan lebih rendah, yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja, tetapi juga tidak mampu dalam bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi yang tinggi. Adapun cara mengukur MIT, World Bank pada tahun 2014 dalam penelitiannya memakai variabel pendapatan nasional bruto per kapita sebagai proksi MIT. PNB per kapita diukur dari pendapatan nasional bruto yang merupakan total value added penghasilan seluruh penduduk suatu negara, baik yang ada di dalam negara ataupun di luar negara. PNB per kapita digunakan sebagai salah satu patokan penentuan bagaimana keberhasilan sebuah negara dalam mengelola perekonomiannya. Felipe pada tahun 2012 dalam working paper yang berjudul Tracking Middle Income Trap yang memberikan pendekatan mengenai bagaimana suatu negara dapat disebut sebagai negara yang terjebak dalam MIT. Felipe mengklasifikasikan seluruh negara-negara di dunia ke dalam 4 kelompok penghasilan berdasarkan PDB per kapitanya. Negara-negara tersebut dimasukkan ke dalam kategori yang pertama negara berpenghasilan rendah atau low income, yang kedua itu negara berpenghasilan menengah ke bawah atau lower middle income, yang ketiga itu negara berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income, dan yang terakhir negara berpenghasilan atas atau high income. Klasifikasi negara sesuai pendapatan per kapita yang sesuai dengan Bank Dunia. Adapun MIT dapat dihindari dengan syarat negara tersebut dapat mencapai angka pertumbuhan ekonomi tertentu setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita yang harus dicapai pada masing-masing MIT, baik yang lower ataupun upper. Pada lower MIT, syarat suatu negara keluar dari lower middle income ke upper middle income tidak melebihi periode 28 tahun serta pendapatan per kapita harus tumbuh paling sedikit pada tingkat 4,7% per tahun. Untuk upper mid, syarat suatu negara keluar dari upper middle income ke high income tidak melebihi periode 14 tahun serta pendapatan per kapita harus tumbuh paling sedikit pada tingkat 3,5% per tahun. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya middle income trap. Terjadinya memang bukan secara tiba-tiba, namun ada faktor yang membuat suatu negara berada dalam middle income trap. Beberapa studi menyebutkan bahwa hal-hal seperti SDM dan infrastruktur yang lemah menjadi salah satu pemicu munculnya kondisi tersebut. Bukan hanya itu saja, adapun hal-hal lain yang menjadi faktor terjadinya middle income trap pada suatu negara. Di antaranya, yang pertama itu sektor manufaktur.
Alasan utama mengapa suatu negara masuk ke dalam situasi middle income trap adalah pada pengembangan di sektor seperti manufaktur. Hal tersebut dapat menciptakan kelompok-kelompok kepentingan yang kuat dan mencoba untuk menghalangi reformasi kebijakan yang dirancang untuk melanjutkan sebuah proses transformasi. Yang kedua itu transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi juga dapat memakan biaya yang cukup tinggi jika dipertahankan. Sektor manufaktur yang muncul dalam LIC cenderung dimulai sebagai pembeli bersih barang-barang setengah jadi yang diimpor. Apabila sektor ini dapat bersaing secara kompetitif dalam internasional untuk ekspor atau negara tidak mengembangkan sumber barang setengah jadi domestik, maka transformasi ekonomi menjadi sangat mahal secara keseluruhan. Yang ketiga itu kurangnya dukungan kebijakan dan SDM. Banyaknya negara yang sukses dengan pendapatan menengah menggunakan alat kebijakan industri, khususnya seperti subsidi. Negara-negara tersebut tidak mampu melakukan upaya yang cukup untuk membuat suatu kebijakan yang mampu meningkatkan pengetahuan serta inovasi. Kemungkinan terjadinya kegagalan pada sebuah negara hingga terjebak dalam middle income trap adalah gagalnya berinvestasi di sumber daya manusia. Dan yang keempat, birokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa instansi pemerintahan yang tidak selalu berkembang dengan kecepatan yang sama dengan ekonomi yang semakin kompleks. Banyak negara dengan penghasilan menengah menghadapi permasalahan seperti korupsi dan akuntabilitas yang buruk terkait dengan efisiensi birokrasinya. Akhirnya banyak negara yang gagal melakukan beberapa reformasi dalam bentuk perjanjian internasional karena terjebak dalam middle income trap. Yang keenam, biaya produksi dan upah meningkat. Meningkatnya upah atau biaya tenaga kerja per unit juga menjadi faktor mengapa sebuah negara terjebak dalam middle income trap. Dan yang terakhir itu sektor swasta yang kurang berinovasi. Bukan hanya sektor pemerintah yang berperan penting untuk mengentas krisis pendapatan negara, namun juga perlu adanya dukungan dari sektor swasta. Untuk berinovasi dalam dunia bisnis memang tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Dibutuhkan proses panjang dari mulai pengamatan sampai eksekusi hingga barang akhirnya dapat diluncurkan atas ide orisinal. Untuk meniru, hampir semua pebisnis bisa mudah sekali melakukan dengan acuan inspirasi dari sebuah barang atau produk negara maju. Namun, jika tugasnya untuk menginovasi maka agak sulit sebab dibutuhkan banyak hal yang akan menjadi pertimbangan utama. Dalam hal ini, swasta sebenarnya akan diberikan keuntungan pendapatan lebih tinggi jika dapat mengeluarkan produk inovatif ke pasaran.